tujuan utama dari pendidikan agama Islam itu adalah membentuk akhlak. Akhlak itu tingkah laku atau budi pekerti, bisa juga kadang-kadang disebut dengan karakter. Ya, jadi memang tujuan utama jadi pendidikan agama Islam tidak sekedar hafalan, tidak sekedar mengetahui pengertian-pengertian, tetapi bagaimana pendidikan agama Islam itu mampu merubah karakter atau akhlak seseorang. Dan pada kali ini nanti yang kita bahas adalah bagaimana akhlak atau perilaku kita terhadap orang tua dan guru. Jelaskan tentang dasar-dasar, ya, dasar-dasar baik ayat Al-Quran maupun hadis. Memang karena dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi kedudukan orang tua, maka banyak juga itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini menunjukkan bahwa Islam itu menjunjung tinggi derajat kedua orang tua. Apa hadisnya? Hadisnya salah satunya adalah ketika Rasulullah itu memberikan kabar kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, gitu ya. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang dosa besar yang paling besar? Coba, dosa besar ada lebih besar lagi. Apakah itu? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Dan yang kedua, wa uququl walidain, itu berani kepada kedua orang tua. Jadi hadisnya itu tadi, kenapa kita harus berbuat baik atau birrul walidain, karena menyakiti kedua orang tua itu termasuk dosa besar, yang paling besar di bawah dosa syirik. Padahal dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Kan luar biasa itu. Jadi menakutkan kan, bukan? Iya, sangat menakutkan. Ada lagi hadis yang lain, itu ridallahu fi ridul walidain, jadi gitu. Wasuktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Jadi kalau kita pengen mendapatkan ridho Allah, Allah ridho kepada kita, kita harus mendapatkan ridho kedua orang tua. Nah, sebaliknya, murkanya Allah itu tergantung kepada murka kedua orang tua. Kan sangat luar biasa ini kan kedudukan orang tua. Kalau di dalam Al-Quran juga demikian. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu apa? Jangan menyembah, la ta'budu, jangan menyembah illa iyahu, kecuali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Tidak hanya berbuat baik, tetapi ihsana, dengan sebaik-baiknya. Jadi begitu. Jadi dasar-dasar baik Quran maupun hadis banyak sekali. Maka menjadi penting perkara di sini, pelajaran kita hari ini harus diingat-ingat oleh anak-anak, dan yang paling penting nanti harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Taat kepada Allah harus, taat kepada orang tua wajib. Jadi keduanya sama. Kalau diibaratkan itu di bawah, ya, setelah kita taat kepada Allah dengan menyembahnya setiap hari, maka yang kedua kita taatnya kepada kedua orang tua. Iya, termasuk ini juga ya, termasuk kepada orang tua, karena memang Rasulullah itu kan merintahkan kalau kepada orang yang lebih tua, ya, dan orang tua juga, ya, hormatilah orang yang lebih tua, sayangilah kepada orang yang lebih muda. Jadi sama, dua-duanya punya kayak gitu ya. Jadi tidak hanya menuntut, mungkin yang kecil aku mau disayangi, tetapi juga ya kamu juga harus menghormati yang lebih tua. Jadi begitu. Jadi dua-duanya punya kewajiban masing-masing dan punya hak masing-masing, ya, begitu. Ada pertanyaan. Sekiranya ya orang tua kita berbuat salah gitu ya, tetapi di sisi lain kita harus tetap hormat. Nah, gitu.
Ada ayat juga demikian mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Jadi gitu. Jadi dalam surat Al-Luqman kan, dan apabila jahada memaksamu an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun, memaksamu berbuat syirik atau yang tidak ada pengetahuan tentang itu, ya jawabnya wala tuti'huma, dan jangan diikuti, wasohibuhuma. Nah ini penting ini, wasohibuhuma, dan pergaulilah, tetap bergaul keduanya, fid dunya ma'rufan, di dunia ini dengan baik. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, seandainya ya kita dipaksa oleh orang tua saja, misalnya orang tua untuk syirik itu kan dosa besar ya, itu saja tetap kita tidak boleh menghardik, memusuhi, memarahi, kemudian sampai menyakitkan hati kedua orang tua. Tetap dalam sisi kemanusiaan tetap kita harus hormat. Ada contohnya loh ini, contohnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah diperintahkan oleh orang tuanya bernama Azar itu. Azar, orang tua Nabi Ibrahim itu kan pembuat berhala, patung berhala. Lah Nabi Ibrahim disuruh jualan, bukan jualan roti, jualan buah, bukan jualan apa barang-barang lain, tetapi jualannya itu jualan berhala. Coba, wah itu kan simbol kesyirikan, kemusyrikan. Bagaimana? Nabi menolak, Nabi memarahi, Nabi menghardik orang tua? Tidak, tetap dilaksanakan walaupun dengan cara bagaimana berhala tersebut tidak laku, karena memang berhala simbol dari kesyirikan. Tetapi yang perlu ditekankan anak-anak semuanya, hormat kepada orang tua itu harus ya, walaupun mohon maaf misalnya sejelek-jelek orang tua kita, atau mungkin perilakunya ada perilaku yang tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan akhlak Islami, tetap kita harus menghormatinya dari sisi kemanusiaan. Nah, jadi gitu. Sama juga tadi, kalau ada orang tua atau guru berbuat salah, ya tetap harus diingatkan. Nah, tetapi tidak boleh kita kemudian mengingatkannya dengan cara yang tidak baik, yang tidak sopan. Kalau dalam ayat tadi disebutkan waqul lahuma qaulan karima gitu. Tetap bicara dengan bicara yang baik. Ya. Wala tanharhuma waqul lahuma qaulan karima gitu. Membentaknya tidak boleh. Iya, betul ya Pak Marijo. Dan juga ketika kita melihat guru kita ataupun orang tua kita berbuat salah, maka jangan takut untuk mengingatkan mereka dengan bahasa yang halus. Dan juga pokoknya kita ingatkan, Bu guru itu salah, yang benar seperti ini, tidak apa-apa, karena guru juga manusia dan juga berbuat salah. Ya, mesti ya. Iya, dan anak-anak soleh dan soleha. Ya, tadi sudah ada pertanyaan tentang dasar ya. Tadi sudah perlu juga kita jelaskan apa makna birrul walidain. Ya, birrul walidain itu dari bahasa Arab. Ya, birrul itu berbuat baik, walidain kepada kedua orang tua kita. Yang merupakan bagian dari etika Islam yang menunjukkan perilaku berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua hukumnya fardhu ain. Apa itu Pak fardhu ain? Fardhu ain itu kewajiban yang harus dilakukan setiap individu atau setiap orang. Ya, jadi tidak bisa diwakilkan. Misalnya satu rumah kan kakak saya sudah berbaik kepada orang tua, ya tidak bisa begitu. Ya, jadi setiap masing-masing kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, termasuk walaupun ini Pak Marijo dan Bu Riza ini sudah besar, sudah punya anak, tetapi kan juga masih kedudukannya sebagai anak. Iya. Jadi setua-tuanya kita tetap kita harus sebagai berbakti ya, Pak, sebagai anak kedua orang tua kita. Ya, sampai kapanpun ya tidak ada batasannya. Bahkan ketika kedua orang tua kita telah meninggal pun, ketika wafat, tetap cara kita hormat itu dengan cara mendoakan dan melanjutkan kebaikan-kebaikannya, ya, nasihat-nasihat
ilmu-ilmu yang dulu disampaikan kebaikan orang tua harus tetap kita laksanakan. Oh iya, Jadi teman setia, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Marijo tentang pengertian taat kepada orang tua. Nah, sekarang bersama Bu Riza akan menyebutkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Antara lain, ini juga menjawab pertanyaannya Mas Sony ya. Yang pertama, memberi salam, minta izin, dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah atau keluar rumah. Yang kedua, mendoakan orang tua setelah sholat. Ayo, apakah teman setia semuanya sudah hafal doa untuk kedua orang tua? oh pasti hafal lah Pasti ya, Bu, ya. hafal. Namun Mudah supaya kita sekali. lebih ingat, Mm-mm. mari kita lafalkan Perlu bersama-sama ya. diingatkan bersama nih ya. Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, supaya adik-adik lebih ingat dan jangan lupa dibaca setelah sholat. Kemudian contoh yang ketiga adalah perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak bermain, nonton TV, itu harus dipatuhi Iya, ya apalagi anak-anak. sekarang belajar di rumah ya, membutuhkan tanggung jawab sendiri jadi anak-anak Iya, semua. kita harus mandiri. Jangan malah belajar di rumah tapi malah bermain terus lupa belajarnya. Iya. Kemudian contoh yang keempat adalah minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain keluar rumah. Dan juga anak-anak harus memberitahu kepada orang tua bermain dengan siapa supaya orang tua itu tidak kebingungan. Mana sih anakku tadi bermain dengan siapa ya? Begitu, supaya orang tua lebih mudah dalam mengontrol. Kemudian contoh yang kelima, perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti. Begitu Pak Marijo, contoh-contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Iya, betul sekali ya. Iya, oke teman setia, tadi sudah kita bahas ya tentang hormat dan patuh kepada orang tua, meliputi pengertian, kemudian tadi hadis menjawab pertanyaan, kemudian juga contoh. Nah, sekarang kita akan membahas sikap hormat dan taat kepada guru. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan lain dengan judul hormat dan taat kepada guru. Siapa sih guru itu? Ayo, guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru yang mengajari kita membaca dan menulis. Dalam kehidupan kita, selain ada orang tua, ada lagi orang yang memiliki jasa yang besar pada kita. Perhatiannya begitu ikhlas dan nasihatnya begitu tulus. Peran dan jasanya sangatlah besar, sehingga menentukan keberhasilan kita di dunia, bahkan sampai di akhirat loh. Siapakah dia? Jeng jeng jeng, mereka adalah guru kita. Iya, Bapak Ibu Iya. guru, termasuk kita dong. Iya, saya kan bu guru Pak Marijo. Iya, insya Allah. Tetapi Insya juga Allah. kalau termasuk kita menjadi guru, berarti kita harus melaksanakan tugas-tugas sebaik mungkin menjadi seorang guru. Iya, betul. Jadi tidak hanya menuntut saja ya, dari tadi kita seperti menuntut anak, tetapi bagaimana orang tua imbang baliknya. Sama kita misalnya sebagai guru, kita mengharapkan anak didik kita menghormati kita. Di sisi lain, kita harus menunjukkan bahwa kita melaksanakan tugas mendidik sebaik mungkin. Sehingga memang benar, kalau itu berjalan, maka peran-peran guru ini memang sangat besar terhadap kesuksesan seorang murid. Ya, tadi dalam lagu yang sebelumnya tadi sudah ada disampaikan tadi ya. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Ya kan? Anak-anak bisa pintar dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Gurulah pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Begitu ya lagunya. Kita malah nyanyi loh Pak ini. Iya, tetapi tidak sekedar nyanyi loh, ini banyak sekali Iya, ada maknanya dalam nasihatnya. ya, Pak. Ini lagu ini ketika Pak Guru masih kecil, lihatnya di TVRI pada waktu itu masih ya. ingat itu ya. Gambarnya masih brut-brut gitu. Tetapi sampai sekarang terasa itu ternyata.
Jadi sekarang Pak Guru jadi guru ya karena jasa Pak Guru juga kan. Iya. Guru jadi Bu Guru jadi gitu. Mas Randu jadi penyiar, wah itu jasa besar dari gurunya. Jadi anak-anak semuanya. Guru memang terkadang bukan orang yang terhebat, tapi banyak orang-orang hebat itu diciptakan oleh guru gitu. Walaupun Pak Presiden itu ya guru belum tentu melebihi Pak Presiden ya. Tapi Pak Presiden itu ya dari hasil didikan guru. Pak Bupati, Pak Wali Kota, kemudian Pak Gubernur, Pak Menteri dan lain sebagainya. Orang-orang hebat itu tidak terlepas dari jasa seorang guru yang dulu memberi ilmu, mengajarinya, membimbingnya, atau juga di pesantren membimbing ibadah, memantau ibadah dan lain sebagainya. Ya tadi ya diselingi dengan lagu, lagi-lagi lagu yang dipilih hari ini memang banyak sekali maknanya ya, tidak sekedar buat hiburan, tidak tontonan, tapi juga menjadi tuntunan bagi kita. Jadi Nisa Sabian mengatakan man ana tadi. Itu artinya kalau anak-anak paham, apalah diri ini gitu ya. Apalah kita ini tanpa jasa seorang guru. Memang benar ya. Banyak orang yang jadi pejabat, banyak jadi konglomerat, banyak jadi teknokrat, banyak jadi ya intelektual, semuanya pasti tidak lepas dari peran seorang guru. Misalnya beberapa contoh peran guru di sekolah itu apa ya Bu Guru ya? Di menjaga muridnya, ya, apalagi anak-anak yang masih kecil kelas 1 atau TK itu ya, peran gurunya harus kadang nyepoki gitu, kadang menggantikan ada yang ngompol itu juga ya gurunya harus sabar gitu. Kemudian membimbing dengan penuh kasih sayang. Yang jelas adalah mengajarkan ilmu pengetahuan ya. Kemarin juga bersama Bu Guru, Pak Ibu Guru kan jalan bebas ini tidak hanya PAI saja ya, ada matematika, ada olahraga, BCOK, ada bahasa Jawa, dan semuanya itu disampaikan oleh guru. Kalau kita di PAI ada Bapak Ibu Guru mengajarkan baca Al-Quran, mendampingi dan menuntun ibadah, dan yang paling penting sebenarnya adalah juga memberikan keteladanan. Maka dari itu anak-anak kita harus memuliakan, menghormati guru karena jasanya memang sangat besar. Allah saja menghormati orang-orang yang berilmu, yaitu guru tadi. Allah berjanji dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 agar A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi maksudnya salah satu makna dalam ayat ini, Allah itu menghormati kepada orang yang berilmu dengan akan memberikan derajat yang tinggi nanti di akhirat. Allah saja menghormati, maka anak-anak sebagai orang yang telah diberikan jasa guru ya, sebagai perantara ilmu Allah datang kepada kita, pada anak-anak semuanya, maka anak-anak harus menghormati guru. Caranya bagaimana nih kira-kira nih ya? Ya Bu Riza memberikan contoh apa? Teman setia, berikut akan Bu Riza sebutkan beberapa contoh hormat kepada guru, antara lain memberi salam ketika bertemu. Jangan lupa salim ya, tapi sekarang masa pandemi kita nggak salim dulu ya Pak Marijo, jabat tangan. Kemudian berbahasa yang baik dan benar kepada guru. Iya, bersikap lemah lembut, memperhatikan guru saat mengajar, dan apalagi nih juga nih ya, memperhatikan Pak Guru dan Bu Guru yang mengajarnya melalui suara selat 3 dalam bebas ini. Kemudian melaksanakan perintah guru dan memperhatikan guru pada saat mengajar. Dan kira-kira contoh perilaku taat kepada guru, kalau tadi yang hormat ya Bu ya. Kalau taatnya adalah
misalnya melaksanakan perintah guru. Karena insya Allah perintah guru tidak ada yang tidak baik ya, pasti baik. Menyuruh belajar, menyuruh sholat, menyuruh hormat pada orang tua, mengerjakan PR, itu kan baik semuanya. Dan itu nanti kebaikannya kembali kepada anak-anak semuanya. Mentaati nasihat guru dan mengerjakan tugas tepat waktu, misalnya begitu. Iya, teman setia, itulah tadi contoh perilaku hormat dan taat kepada guru.